tidak begitu yakin terhadap tuduhannya si Shahnaz ini terhadap si Dery. Karena yang namanya pekerjaan, apalagi seorang fotografer, pasti sangat deket banget dengan banyak orang. Tadi pagi tuh dia bilang hari ini dia bakal pemotretan di toko kue. Jadi dia hari ini tuh ada sebuah pemotretan di sebuah toko kue. Lu tahu nggak alamatnya di mana? Jadi kita coba untuk cari bukti dulu gitu, apakah emang bener cowok lu ini emang ganjen sama orang-orang, emang ganjen sama cewek-cewek, atau emang punya hubungan lain dengan cewek-cewek gitu loh. Ini Alamatnya alamatnya. Ini mau. Oh, ini tinggal lurus Pak, tinggal lurus Pak. Nah, kita langsung berangkat ke toko kue yang memang nggak terlalu jauh juga dari tempat kita ketemuan. Dan sesampainya di toko kue tersebut, akhirnya gue minta tolong sama Maulana untuk bagaimana caranya biar kita bisa memasukkan kamera ke sana. Yang mana cowok? Oh, ini cowok lo. Ini nih, ini nih, Yang lagi moto-moto. Iya, ini Dery. Ini cowok lo? Iya. Ya emang dia lagi kerja kok kalau yang gue lihat. Nih yang cewek siapa nih yang cewek? Ini cewek yang gue lihat yang fotonya banyak itu di laptop si Dery, Kak. Dan di folderin namanya Riva. Pas kita lihat emang benar ada si Dery cowoknya si Shahnaz dan ada seorang cewek. Ini. Enggak kan, ini kan dia juga lagi moto-moto doang gitu, lagi moto produk, lagi foto-foto kue-kue ini. Enggak mungkin. Mereka tuh nggak mungkin cuma sekedar klien. Ya lu kok bilang nggak mungkin, kan belum ada buktinya. Gimana sih? Gini loh, kita juga belum lihat di sini ada kayak model kemesraan. Iya, orang masih lagi kerja biasa doang, elunya aja kali yang kejelasan nggak jelas. Tapi setelah makin lama kita mengintai, gengs, pas kita lihat emang benar. Keluar banget dari tadi. Ya udah sabar, nggak, maksudnya kita lihat dulu, mungkin cuma sebatas hubungan antara klien dan fotografer aja gitu. Kamu jangan terlalu curiga dulu. Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Nah, kalau menurut gue di sini dua orang ini emang teman atau lebih dari sekedar hubungan pekerjaan. Kita galeri. Foto-foto dulu ya. Si cowoknya mau ngajakin kemana sih? Kok cowoknya ngajakin keluar? Oh iya. Ya kan? Emang ada emang foto dia produk di deket luar banget. juga Emang kali? dia deket banget nih. Ya pokoknya setahu gue itu cowok gue itu sering banget kesini. Oh, sering banget jalan sama si Alasannya Siva-Siva tuh ini. Pemotretan lah apa. Oke, Tapi yaudah, emang yaudah. benar kan? Hati Maksudnya gue mana, memang hati mereka gue mana, ada hati mana. pemotretan juga gitu. Setelah mereka keluar dari toko kue itu, akhirnya mereka naik sebuah motor. Gue bilang sama si Maulana dan juga tim rider kita untuk mengikuti dia dari belakang. Tim 1, tim 2, tim rider, yuk kita ikuti motornya yuk. Kanan Pak, Kanan Pak, ayo Pak, ngebut Pak. Oh, jadi dia udah berapa hari terakhir sih sering berkomunikasi dengan si cewek ini? Maksudnya udah bekerja sama dengan cewek ini, apa emang udah lama sebelum jadian sama lu atau baru-baru ini aja? Yang gue tahu ya baru-baru ini dia baru berhubungan sama tuh cewek. Oh, tapi jadi setelah dia berhubungan sama nih cewek ini, emang si Dery ini langsung berubah sama lo? Ya pokoknya berubah, semuanya berubah. Terus dia juga makin kasar sama gue. Ini sih kalau gimana mau komunikasi kalau misalnya dia mungkin jalan-jalan terus sama cewek ini kali mau. Di sini kita ikutin dia terus, kita ikutin. Ternyata mereka berhenti di sebuah taman. Ini kan tamannya gede banget nih, gue langsung turun aja kali ya. Oke, gue jaga keamanan sini, Mo. Ya udah, lu tetap mantau situasinya ya. Iya. Oke, yuk. Ya udah. Lu pernah kesini nggak sama cowok lu? Enggak, gue gak pernah kesini. Lu nggak pernah kesini sama cowok lu? Terus kalau Ini biasanya bukan kalau lu tempat pacaran sama biasa cowok lo. lu kemana? Ke mall, restoran, kafe atau apa? Ya ke mall atau ke... Setelah gua memperhatikan banget, Ternyata mereka emang foto-foto, gengs. Tapi kok gak dengar? Kok gak
aneh kan ya? Kok peluk-pelukan sih ternyata? Aku bilang juga aku Mak, ini udah pasti nggak benar semua kalau menurut gue sih. aku nggak tahu mereka tuh Enggak, tapi kalau menurut gua gitu loh, seorang fotografer itu juga nggak perlu untuk sambil pelukan juga untuk ngeliatin hasil fotonya dia sama kliennya dia. Gua bukannya memanas-manasi lu, tapi yang kita lihat emang ada ganjil aja sih. Tuh ngapain lihat sih? deh, mereka foto berdua, mereka pakai kayak tripod gitu, terus mereka foto diri mereka sendiri. Tuh lihat mau, lihat tuh. Nah, gini, sekarang coba gue yakinin lagi sama lu. Lu Makanya bener-bener, kayak gitu. lu bener-bener udah yakin atau enggak untuk putus sama dia? Pokoknya aku udah yakin 100% aku mau putus dari dia. Bener, lu udah yakin? Karena nantinya kalau kita udah bikin momen putus, ya lu nggak bakal bisa untuk mencoba untuk balikan lagi sama dia gitu loh. Meskipun kedepannya lu mau pacaran lagi ya terserah lu gitu. Tapi kalau saat momen putus sudah kita bikin, ya lu bakal kehilangan dia. Lu udah Iya. sanggup? Lu udah siap? Aku udah yakin banget gue mau putus dari dia. Kita udah punya bukti yang cukup kuat dan Setelah itu, karena kita juga sudah memastikan beberapa kali sama si Shahnaz atas keputusannya ini, dan akhirnya gue sama Tia pun siap untuk ngebantuin dia untuk putus hubungan dari si Derry. nah, sampailah kita di momen putus, geng. Karena si Derry ini adalah seorang fotografer, makanya gue mengusulkan untuk bikin momen putus ini di sebuah galeri fotografi. Nah, di galeri fotografi ini semuanya sudah kita persiapkan. Akhirnya kita nyiapin beberapa foto-foto Derry dengan Shahnaz waktu mereka masih hubungannya masih baik. Nah, kita juga di situ nyiapin satu kata yang aku mau putus. Karena semua perlengkapan kita juga udah ready, akhirnya gue sama Tia pun sudah siap di depan monitor di ruangan lain. Semuanya ready ya? Gue cuma takut si Shahnaz belum apa-apa udah nangis-nangis lagi. Dia kan emang kayaknya agak-agak. Enggak, tapi dari kemarin dia kan emang udah lihat kalau cowoknya ini emang punya hubungan atau kedekatan khusus sama si cewek yang kemarin gitu loh ya kan. Meskipun emang ini berat buat dia, tapi emang keputusannya emang harus diambil buat dia gitu loh. Iya, karena udah jelas-jelas juga kita kemarin juga ngeliat kan sama cewek di toko kue itu kan. Ngapain dia mempertahankan hubungan sama laki-laki yang nggak menyayangi dia? Tapi geng, yang anehnya di situ Gua udah menunggu si Derry ini sudah cukup lumayan lama. Mau monitor on? Gimana, targetnya udah datang belum ya? Ini gue jagain belum ada juga datang nih, Wak. mana nih? Oh, ini kita ada trouble juga nih, Mo. Trouble apa? Trouble apa kameranya? Enggak kok. Ya, sekarang si target malah nggak bisa dihubungin. Lah, maksudnya gimana? Handphonenya nggak aktif? Iya, tadi kan telepon nggak diangkat. Sekarang di telepon tuh nggak aktif. Nah, akhirnya di sini gua sama si Tia pun mulai merasa panik. Di situ udah mulai, kok bisa cowoknya si Shahnaz ini nggak dateng sih? Mau monitor on? Boleh dong, Mo. Gimana kata si Shahnaz? Ini gue juga udah nyerah nih, Mo. Kayaknya susah dihubungin juga nih targetnya. Makanya karena kita juga sudah cukup lama menunggu di sana dan kita juga tidak tahu si Derry ini posisinya ada di mana, makanya gue bilang sama si Tia untuk langsung menyusuli si Shahnaz yang ada di galeri fotografi tersebut. Cowok lu mana? Kok nggak datang-datang sih? Udah lama banget loh nih. Ini kita udah siapin semua udah rapi, tinggal nunggu cowok lu datang doang. Dan ternyata dia nggak datang-datang udah lama. Tapi lu udah konfirmasi kan sama dia mau datang kan? Aku nggak tahu kak, aku udah teleponin dia sama SMS-in dia tapi nggak diangkat-angkat dan nggak dibalas-balas juga. Nggak mungkin. Akhirnya di situ gue mencoba untuk bilang sama si Shahnaz, apakah dia punya nomor telepon teman dekatnya si Derry atau keluarganya si Derry? Nggak diangkat-angkat semua kak, lihat tuh. Ya Nggak terus kalau kayak nyambung. gini gimana dong gitu loh? Enggak, tapi lu udah konfirmasi ke dia langsung belum kalau dia pasti datang? Udah, gue udah kemarin udah telepon dia kok, suruh dia datang hari ini. Tapi dia mau datang? iya. Terus kenapa dia nggak datang kalau gini? Tadi sebelum tahu, makanya sebelum gua ini kan lu juga udah ngubungin dia bilang kan udah di jalan. Nah kenapa tiba-tiba sekarang nomornya nggak aktif dan dia nggak ada kabar sama sekali? Nggak tahu, gue juga bingung kak. Gue udah teleponin dia tapi nggak diangkat-angkat. Nah, lu gimana sih masa ini doang lu nggak bisa mastiin? Kita udah bikinin momennya, kita udah begadang,
Kita udah nyiapin semuanya dan ternyata dia pergi sama si Dinda. Emang dia selalu kayak gini sama lu? Pergi sama Dinda terus nggak ngasih kabar lu? Kalau sekarang nggak bilang. Gak ada sama sekali. Tuh, mau lo udah lihat sendiri kan gimana sikap cowoknya. Dia pergi, lo sekarang sama Dinda lagi ngabarin dia juga enggak. Karena kita juga masih belum bisa memastikan apakah adiknya si Pandu ini jujur atau enggak sama si Rena. Makanya gue bilang sama si Rena juga sama Anda Mintan juga sama tim. Nah, gini aja. Kita tetap aja stay di sini. Kita tunggu aja dulu si Pandu ini datang dan nanti kita akan lihat. Kita kan butuh gambar ya. Enggak, soalnya kan kita butuh bukti. Kita di sini kan butuh bukti. Jadi kita perlu si Pandu ini benar-benar datang sama si Dinda atau enggak, balik lagi ke rumah. Gimana lo maunya kita nunggu di sini nungguin dia apa lo mau kayak gimana supaya lo tahu si cowok lo itu kemana? Kita tungguin aja. Akhirnya si Rena ini menyetujui apa yang gue saranin. Apa boleh buat karena gue sama yang lain gak tahu mereka kemana, otomatis mau nggak mau ya gue sama yang lain nunggu di situ. Ya udah kalau gitu kita tunggu aja dulu ya. Udah kita tunggu aja dulu. Pak Inok, udah parkir di sini aja dulu. Ya udah parkir di sini aja dulu. Kita nunggunya cukup lama nih. Cukup lama kita menunggu di sana, gengs. Akhirnya Palos mengabari gua kalau ya udah tunggu aja. Ini kok lama banget ini datang ini. Ya los, monitor los. Oke, ya udah kalau gitu semuanya standby di posisi los. Ini emang bener kan mobilnya si Dinda? Mobil Dinda ini bener. Iya bener mobilnya Dinda. Lo dilihat sendiri kan emang mereka benar pergi berduaan. Semua omongan adiknya si Pandu ini benar. Si Pandu ini benar-benar jalan sama si Dinda. Ya tapi kan di sini kita belum tahu nih alasan si Pandu ini pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Apapun mau dia tuh nggak ngabarin si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Sudah hatiku ketika ku melihat. Lo udah lihat sendiri kan, mau apa lo masih bilang wajar? Ngapain lebay banget sih lu? Ya gue nggak habis pikir aja sih, maksudnya kayak lo tahu di situ mantan udah punya cewek lagi, harusnya lo bisa membatasi waktu, lo bisa membatasi sifat. Lo lihat sikap dia kan childish kayak gini, mau dia mana bisa nerima sih ngeliat kayak gini, mungkin lo bisa mau, tapi kalau dia emang lo kira dia bisa. Oke, iya gua tahu, tapi ini kan si Dinda aja langsung pergi nih ninggalin rumahnya si Pandu. Berarti dia cepik-cepik itu ya salah perpisahannya biasa aja gitu loh. Biasa, cuma kan belum tentu semua orang bisa nerima. Nggak, kalaupun lo turun yang ada lo nggak bisa dapetin bukti yang lebih kuat lagi. Mendingan sekarang kita terus dulu mintai dia aja. Nggak, gini aja. Lu mau turun terus lu mau ngapain? Aku mau nanya, kenapa Pandu nggak datang ke rumah gua? Ya, gini aja. Kalau lu tepat. Kalau lu datang sekarang, kalau lu nyamperin si Pandu sekarang, pasti nanti situasinya jadi runyam lagi dan makin ribet lagi. Sekarang mendingan kita balik aja dulu karena kita sudah tahu si Pandu ini emang bener-bener jalan sama si Dinda, ya kan? Kita balik aja dulu pulang ke rumah lu dan kita tunggu kabar dari si Pandu ini tentang kejelasan dia nggak datang ke rumah lu hari ini, oke? Ya udah, kalau gitu kita balik pulang aja dulu ya. Nah akhirnya dia pun menyetujui apa yang gue bilang dan setelah itu kita bilang sama dia untuk terus kabarin kita biar nanti kita akan mengatur rencana yang lainnya. Akhirnya gengs kita mendapatkan kabar dari si Rena kalau ternyata si Pandu ini sudah menghubungi si Rena. Dan langsung aja besoknya gue sama Komok kan balik lagi ke rumahnya Rena. Nah, lu jadi emang pergi ke acara ulang tahun temennya si Pandu itu? Jadi, dan menurut si Rena, si Pandu ini sudah bikin janji untuk ketemuan dengan si Rena dan dia pengen mengajak si Rena ini untuk pergi ke sebuah acara ulang tahun temannya yang namanya si Alex. Oh, gue boleh ke dalam lagi sama Ayo ke dalam lagi ya. Gak apa-apa? Cowok udah di mana lo? Dia udah ngabarin Di jalan. Lu coba konfirmasi terus, takutnya nanti dia nggak datang lagi atau gimana? Ya? Iya. Oh, oke.
Dan setelah itu kita sempat lagi memastikan sama si Rena di mana keberadaannya si Pandu ini. Makanya gue langsung bilang sama si Pandu dan juga sama tim Katakan Putus untuk bersembunyi dan bersiap-siap kalau si Pandu ini datang ke rumahnya si Rena. Jadi emang kayak sedih banget, terpukul banget karena kemarin itu dia tahu si Pandu itu ngebohongin dia dan si Pandu pun jalan sama mantannya. Iya, nggak lebih milih ceweknya, malah lebih milih jalan sama dia. Dan kita ngintai lagi di dalam rumah Rena. Si Palos memberikan sebuah kamera tersembunyi ke si Rena dan juga nantinya Rena itu akan menaruh kamera tersembunyi itu di mobilnya si Pandu. Gak lama si Pandu ini pun datang ke rumah Rena. Itu kayaknya dia udah datang demo. Monitor mau monitor. Dia masih cipik-cipik gitu. Ya iyalah, dia punya salah, pasti dia baik sama ceweknya. Kayak gini juga nyantai aja gitu. Ya makanya gue jadi Rena terus tuh udah marah lah, dia marah. Kamu kemarin kemana sih? Kok nggak ada kabar? Iya maaf sayang. Kemarin Dinda ke rumah aku. Dia minta antar aku buat beli kado mamanya ulang tahun. Sampai aku lobet. Terus kamu jalan? Iya lah ngantar dia. Reaksinya Rena pun balik lagi, gengs. Dia mulai luluh pada saat si Pandu ini mencoba untuk merayu-rayu. Iya. Aku punya hadiah buat kamu. Iya. Walaupun aku jalan sama Dinda, kemarin aku masih ingat sama kamu. Aku pengen beli hadiah buat kamu. Saat kau berpikir mungkin kau Arif udah nunggu mau berangkat sekarang. Dan akhirnya pada saat itu si Pandu pun mengajak si Rena ini untuk langsung masuk ke dalam mobilnya dia dan pergi ke acara ulang tahun temannya. Dan gue sama Komo dan tim Katakan Putus langsung ikutin mobilnya si Pandu. Kemarin cuma sekedar jalan aja. Aku nyari kado buat ulang tahun mamanya karena besok mamanya ulang tahun dan dia lupa belum beli kado. Ya, kamu ngerti ya, Dinda? Iya. Minta maaf ya. Kelihatan banget kalau si Rena ini sudah mulai percaya tentang semua penjelasannya si Pandu. Cemburu dulu ya. Kita kan mau ke acara pesta teman aku masih cemburu. Senyum dong. adalah Kok Rena mau aja sih masih dibaik-baikin gitu sama si Pandu? Bukannya baik-baikin gitu, tapi emang si Pandunya kan karena udah ngaku salah dan dia udah minta Ya maaf harusnya sih gue jadi siapa sih namanya Rena tuh ya kesel lah, maksudnya dia kayak gampang banget lulus sama sikapnya si Pandu. Dan akhirnya kita pun ngikutin mobilnya Pandu dan sampailah mereka di pesta ulang tahun teman SMA-nya si Pandu. Gua ngelihat acara itu di lapangan terbuka dan sangat rame orang di situ. Akhirnya Faros pun menyarankan sama gua kalau Carlos dan juga satu orang kameramen kita akan menyelinap masuk dalam acara tersebut. Hai Pandu. Set. Thank you bro, udah datang. Kabar kamu? Dan Rena pun ternyata kaget banget sewaktu dia melihat ada kehadiran si Dinda di situ. Dia juga datang ternyata ke acara ini. Ya ini kan acara teman-temannya Rena Iya satu kan, gue SMA juga kan. mungkin dia nggak deket lah atau apa, ternyata ada juga di sini. Dia mikir apa ada Rena di situ? Si Renanya kok dibiarin aja sih sendiri sama si Pandu? Dia dicuekin sendiri sama si Pandu, sedangkan si Pandu sibuk dengan teman-temannya yang lain, bahkan juga sibuk dengan si Dinda. Coba lo bisa bayangin kan gimana rasanya si Rena ngelihat kejadian kayak gitu. Pandu hampir mikir yuk. Gue takut di sana gelap. Tuh mau ngapain coba nih cewek nggak mau ngajak ngapain si Pandu? Ya kan Ke toilet doang. Ya makanya ke toilet doang. Cewek masa dia di sini. ketemu sama Pandu? Lu dengar nggak tadi kalau dia mencoba untuk minta izin sama si Rena, ya kan? Ya cuma kenapa sih lo masih mikir ini wajib gitu? Coba lo bayangin aja ngapain cewek minta temenin cowok ke toilet? Di sini emang rada aneh sih, gengs. Kenapa si Dinda ini minta temenin sama si Pandu untuk ke toilet? Sejak dia pergi dari hidupku, ku merasa sepi.
sama mantannya ke toilet gak penting banget mau. Tuh. Lo lihat deh. Apa isi Pandu pakai suap-suapan segala? Lo tahu sendiri kan sifat. Sebagai kekasih yang baru gak pokoknya bisa mencoba menahan setiap amarah. Dan inilah hal yang memancing emosinya si Rena. Dia langsung menghampiri si Pandu dan langsung bilang sama si Pandu kalau dia Kado nyusul aja. Pulang yuk, aku nggak enak badan nih. Iya, aku nggak enak badan. Si Rena mau pulang. Ya iyalah, gue jadi Rena udah gak nyaman. dia mau pulang beneran mau pulang. Guys, duluan ya. Ya, ada nih. Yaudah, Los, standby di posisi Los, kita ikutin Los. Akhirnya dia pamitan sama teman-temannya dia dan dia langsung menuju ke mobilnya dia untuk mengantarkan si Rena ini pulang ke rumahnya dia. Karena kita masih menyimpan sebuah kamera tersembunyi di mobilnya si Pandu, maka gue sama si Damita masih bisa melihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka obrolin dalam mobil melalui tab kita. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi harus bolak-balik begini. Nggak apa-apa sih. Si Renanya minta maaf. Dia minta maaf sih banget jadi cewek. Si Rena malah minta maaf. Gue kaget banget sih, maksudnya apa yang harus lo minta maafin karena lo nggak salah dari tadi di situ. Dan setelah itu gengs, kita melihat kalau mobilnya si Pandu ini sudah sampai di rumahnya si Rena. Dan pada saat itu si Pandu pun juga tidak mampir dulu di rumah si Rena. Dia langsung pergi ninggalin rumahnya si Rena. Dia udah langsung cabut tuh si ininya. Bener kan? Juga udah cabut kok tadi. Iya bener nih, udah nggak connect lagi kameranya. Nah, setelah si Pandu ini benar-benar sudah pergi dari rumah si Rena, gua sama si Remita pun langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri si Rena. Gimana sih perasaan lu menanggapi terhadap perasaannya si Pandu ini terhadap lu dan juga perhatiannya si Pandu ini terhadap si Dinda? Gue bingung sih, gue merasa gue tuh harus jadi setiap gue harus gimana ngadepin Pandu. Yang satu sisi dia perhatian ke gue, satu sisi juga dia malah makin dekat sama gue. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu. Makanya gue bilang sama si Rena, bagaimana kalau keraguan ini kita langsung cari jalan keluarnya dengan cara. Nah sekarang kalau menurut gua sama Damita, gimana kalau lu mengatur pertemuan dengan si Dinda, lu tanyain semuanya sama si Dinda tentang kedekatan dia sama si Pandu, jadi biar semuanya jadi jelas. Karena si Renanya udah setuju dengan apa yang gua sarankan, makanya gua sama si Damita pun langsung izin pulang sama si Rena. Dan gue bilang sama si Rena kalau kita akan menunggu kabar update-nya, kapan dia akan ketemu sama si Dinda dan di mana dia akan ketemu dengan si Dinda. Dan akhirnya gengs, keesokan harinya momen mereka ketemu pun udah kita siapin. Dan dia juga sudah mengabarkan sama kita kalau dia akan ketemuan dengan si Dinda ini di sebuah kafe. Dan gue seperti biasa sama kamu memantau lewat monitor. Dan setelah kita cukup lama menunggu, Kalau gitu oke, yuk standby di posisi masing-masing yuk. Standby. Mana sih dia? tahu. Oh ini dia, ini dia. Hai. Dinda pun gak mau sentuh tangannya Rena sama sekali. Si Rena ini sikapnya berubah banget. Ya gue udah males lah dengan gayanya dia yang kayak gini. Ada apa yang ada gue? Gue cuma mau nanya, gimana sih perasaan sama Pandu? Lo kan tahu gue sama Pandu dulu pernah pacaran, dan karena gue pindah keluar kota, ya jadi gue sama Pandu pisah. Sekarang kita cuma sahabatan. Cuma sebatas sahabat. Ya iyalah. Terus lo ngajak gue kesini cuma buat ngomong kayak gitu. Ini cewek kok beda banget sih? Parah. Lu inget gak yang di Iya, acara manis itu? banget kan depan Acara apa? Rena. Acara ulang si Alex. tahun. Si Alex itu. Manis banget, ini Nah, nyolot sekarang banget. kayak gini. Ngomongin apa lagi sih? Gue cuma pengen tahu doang gimana hubungan lu sama Pandu. Dan asalkan lu tahu, lu tuh harusnya lebih jaga jarak deh. Misalkan gue sama Pandu udah pacaran,
Lo pede banget ya ngomong kayak gitu. Dia sangat nyolot banget sama si Rena, dan juga cara ngomongnya ini seperti seakan-akan dia tidak menghargai si Rena sama sekali. Kalau tahu ya, lo tuh cewek yang seperti yang kalinya yang dipacarin sama Pandu. Dan gue yakin lo sama Pandu gak akan bertahan lama. Yakin lo sama Pandu gak akan bertahan lama. Karena Pandu akan kembali sama gue. Gila, lo lihat kan mau gimana pedenya Dinda? Nggak, maksud gue kayak ya lo tuh di sini tuh ngejatuhin Rena banget. Lo lihat kan caranya dia kayak gimana? Ya berarti dia juga masalah artikan perhatian yang diberikan sama si Pandu. Nggak mungkin, Pandu bukan tipe orang kayak begitu. Itu kalung yang lo pakai, bukan Pandu yang beli, tapi gue. Oh, bisa banget kan ya orang ada atau apalah. Iya inget kan? Kalungnya waktu si Pandu ngasih waktu ini apa di dia nggak rumah, datang ke rumahnya ya? Hal ini yang bikin si Renanya sangat kaget banget, gengs. Cuman kalau emang sampai bener kayak gitu, cowok ini, Pandu ini emang bener-bener udah kelewatan, geng. Nggak mungkin, ini kalau pasti dari Pandu. Terserah lo dia mau percaya atau enggak sama gue, yang penting gue udah mau jujur. Dia gue malas ngomong yang penting sama lo. Ini gue cabut. Aku tanpa dirimu berdusta, menduakan cintaku selama ini. Saat diriku Oh yaudah, gue samperin si Rena ya. Dan pada saat si Dinda ini pergi meninggalkan si Rena, barulah gue sama si Deminta pun menghampiri si Rena. Nah kemarin kan lu minta tolong sama kita untuk mencari tahu apa hubungannya si Pandu sama si Dinda ini. Dan sekarang lu juga udah tahu langsung nih dari pengakuan si Dinda tentang bagaimana perasaan dia sama si Pandu. Nah kalau menurut lu dalam hubungan sama si Pandu mau lu apain? Yaudahlah, gue udah capek ngadepin Pandu yang begitu, sikapnya labil. Ya lebih baik putus aja. semakin ku menyayangimu, semakin ku harus. Lu yakin? Yakin. Beneran? Ya iya sih, mau daripada terus-terusan kayak gini terus, perasaan dia dimainin terus. Ya nanti itu juga mungkin lu bisa pertanyakan sama si Pandu, tapi yang penting di sini lu mau ikut saran kita. Nantinya kita akan mikirin lagi momennya seperti apa, dan di momen itu nantinya lu bisa menanyakan semua ini sama si Pandu. Tapi lu udah siap dengan semua konsekuensinya kan? Siap-siap. Sekarang tinggal tugas yang gua sama si Damita dan juga sama tim Katakan Putus yang akan memikirkan momen penentuan ini buat si Rena. Nah sekarang geng, kita sudah masuk di hari yang mana hari ini adalah hari momen penentuan terhadap sikapnya si Pandu. Dan seperti biasa, gue sama kamu pun memantau mereka dari ruang monitor. Dan sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Pandu sama si Rena. Gimana Los, ada kabar dari kalian sama target kita? Halo, saya datang ya dari bagian menuju masuk ke restorannya yuk. Yuk, siap-siap yuk. Dan akhirnya tidak terlalu lama kita menunggu. Di sana kita sudah melihat si Pandu ini sudah masuk ke dalam kafe sama si Rena. Kamu tumben banget ngajakin aku ke tempat ini. Emang kenapa? Lu tempatnya romantis ya, lucu banget. Sebenarnya sih ada satu yang pengen aku omongin. Ya emang. cowoknya pinter banget ya, maksudnya dia kayak masih bisa aja gitu mesra sama si Rena lah, masih cari perhatian, bikin Rena luluh lagi nih pasti niat dia. Ya, kalau menurut gue sih speak-speaknya dia speak-speak playboy nanggung sih. Emang gitu. jago banget. Aku boleh minta satu permintaan? Kamu mau apa? Aku kasih kok. Di sana gua ngelihat dan gua ngedengerin kalau si Pandu ini emang seorang laki-laki yang sangat manis banget dalam berbicara. Aku pengen kamu ngejauhin Dinda. Emang ada masalah apa sama Dinda? Aku tuh gak suka kamu terlalu dekat sama Dinda. Apalagi perhatian kamu tuh lebih ke Dinda. Tapi kan kamu tahu, aku sama Dinda sahabatan.
Kamu jangan nonton masalah yang hal sepele seperti ini deh. Oh, kan? Kamu masih sayang gak sih sama Dinda? Dan di sana gue melihat kalau si Rena ini sudah mulai tegas terhadap hubungan dia dengan si Pandu. Jadi kamu pilih Dinda atau aku? Kamu jangan paksa aku untuk memilih. Aku nggak bisa memilih kalau kamu pilihan seperti itu. Si Pandu ini mulai labil, gengs. Dan juga gue melihat kalau si Pandu ini adalah seorang playboy kacangan yang belum unggul. Ya iyalah, lo punya salah, otomatis lo bakal bersikap semanis itu sama cewek lo. Maksud kamu seperti ini apa? Aku nggak bisa terima barang-barang itu dari mantan kamu. Tuh, kaget kan lu? Kaget kan? Masalah kalung. Udah nggak modal. Si Rena pun menanyakan soal kalung itu kepada si Pandu. Kamu nggak ngehargain perasaan aku. Yang setelah menerima barang itu ternyata dari Dinda, mantan kamu. Dengar sayang ya. Jujur, ini pemberian dari Dinda. Karena aku kemarin nganterin dia beli kado ulang tahun buat mamanya, sayang. Apa hubungannya? Maksudnya kayak kenapa dia ngasih kalung? Ini orang nggak punya modal, geng. Kenapa dia tidak mencoba untuk membelikan sendiri hadiah untuk si Rena? Oke, sekarang kamu nggak bisa milih antara aku dan Dinda. Sekarang aku yang akan memilih. Dia nggak bisa ngasih jawabannya, Mo. Kamu boleh lihat patung hati itu. Los, hatinya los. Aku pilih itu. Maksudnya apa? Aku pengen kita putus. Gua acungin jempol sama si Rena. Dia benar-benar bisa bersikap tegas dan dia benar-benar tetap konsisten terhadap apa yang pengen dia dapatkan. Dan ya responnya Pandu bener-bener kaget banget. Dan dia seperti biasa ngerayu-ngerayu si Rena terus supaya nggak diputusin lah ini tuh. Dia terus ngeluarin gombal-gombalnya dia lah apalah. Kalau emang kamu sayang sama aku, kamu harusnya bisa milih. Ya aku tahu emang hubungan kalian tuh deket, sahabat. Tapi aku nggak bisa memilih. Bener-bener aku nggak bisa memilih. Ku sangat menginginkanmu, tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Udah, kita kan udah putus. Udah terima aja kalau lu nggak bisa ngambil keputusan, ya udah lu terima aja keputusannya dari si Rena. Dia ngerasa karena si Rena ini iya mulu sih, jadi dia kayak kayak gitu. Udah yuk tuh, yuk. Kesel aja lah, mau nih cowok kebanyakan dia ya. Aku nggak ngerti.